Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini menandai pengangkatan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima ayat yang artinya sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq berarti segumpal darah, adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq termasuk ke dalam juz Amma atau juz 30 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ayat 1-5 dari surah Al-Alaq adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Surah ini dinamai Al-Alaq, segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat Al-Alaq dinamai juga dengan Iqra, atau Al-Kalam. Berikut ini keutamaan dan manfaat surat Al-Alaq. Pertama, surat Al-Alaq adalah bagian dari Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Kedua, memperoleh pahala seperti orang yang syahid di jalan Allah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Alaq, di siang harinya, atau di malamnya, lalu ia meninggal pada hari itu, maka ia mati syahid. Allah akan membangkitkannya sebagai syahid, dan menghidupkannya sebagai syahid pula. Ia ibarat orang yang mengayunkan pedangnya, berperang di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suabul Amal 153. Ketiga, dicatat pahala membaca Al-Mufassal, berjuang di jalan Allah, dan dapat dijadikan doa agar selamat saat menaiki kapal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, surat Al-Alaq, maka Allah mencatatnya pahala seperti pahala orang yang membaca surat-surat Al-Mufassal. Ia juga memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengayunkan pedangnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya, sedangkan ia menaiki kapal,
maka Allah akan memberinya keselamatan dari tenggelam. Tafsirul Burhan Juz 8, 322. Keempat, dapat dijadikan doa atau wasilah agar tempat penyimpanan tidak dicuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca atas pintu tempat penyimpanan, maka Allah menyelamatkannya dari segala bahaya dan pencuri sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Tafsirul Burhan, Juz 8, 322. Adapun pokok-pokok isi kandungan surah Al-Alaq. Pertama, perintah membaca lingkungan alam semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan, tersirat dalam surat Al-Alaq. Manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu janganlah menjadi manusia yang bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Sebab terdapat ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Kedua, surat Al-Alaq menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya, karena itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu, bahkan dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya telah merasa serba cukup. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan dan manfaat dari surat Al-Alaq. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.